waktu masuk kuliahnya aja ya boleh ya. Sama sekarang aktivitasnya apa gitu ya. Misalnya kerja di mana ya, seperti itu. Oke, baik. Eh, Bisa dimulai ya. Silahkan. Siapa yang mau duluan? Ya, izin Bu, perkenalan Bu. Oke. Berurut sesuai NIM aja palingnya Bu, atau gimana? Oh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Singkat aja ya. Eh, Mungkin izin Bu, saya boleh duluan Bu. Perkenalkan Bu, Enggak, enggak. Mm-mm. saya Kevalavia, NIM 35, kegiatan sekarang lagi di tol Bocimi Bu, pelebaran jalan tol. Lebaran Sekian jalan Bu. tol. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Keval ya. Lanjutnya, selanjutnya. Boleh saya, Bu? Ya, enggak. Yang siap aja duluan ya. Izin, Bu. Nama saya Giri. Saat ini saya bekerja di kontraktor di proyek jalan tol Serang Palembang. Oke, baik. Ya, terima kasih, Gary. Ya, selanjutnya. Ibu boleh saya selanjutnya Bu. Ya, enggak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Dia Ayu. Sekarang saya kerja di kontraktor di bagian gedung Bu. Bagian gedung. Oke, baik ya. Atur nuhun dia, ayo ya. Oke, yang lainnya lanjutkan. Mungkin saya aja Oke. perkenalkan Bu. Sebelumnya nama saya Ilham Falah Nurijal, NIM 037. Sekarang saya bekerja di Maluku Utara Bu, di industri pertambangan. Cukup Bu. Oh, di pertambangan. Oke, baik. Ya, terima kasih Ilham ya. Oke, selanjutnya. Izin Bu, Izin, izin Bu, saya Ali. Oke, siapa yang mau duluan? Ali, Ali. Oke, saya Ali dari Bogor, Ali kerja ya. di Mm-mm. properti Bu, bagian pengawas. Properti. Oke, baik. Pengawas konstruksinya ya, berarti ya. Ya Bu, pengawas housing. Oke, baik. Terima kasih Ali. Assalamualaikum Bu. Oke. Ya. Enggak, dilanjutkan. Waalaikumsalam. Ya. Izin Bu, saya absen 047. Saya Muhammad Rizky Ya, Armansyah, enggak. sekarang bekerja sebagai quantity surveyor di kontraktor jalan Bu. Terima kasih. Oh, oke, baik ya. Terima kasih Rizky ya. Ya, Mangga selanjutnya. Izin Bu, izin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Denis. Oke, baik. Maaf tadi saya terlempar ya. Andri ya. Andri gimana? Ya. Oh, oke, baik. Ya. Ya, terima kasih Andri ya. Tadi siapa ya? Dennis ya, yang tadi. Ya Bu, baik Bu. Oke. Izin Bu ya. Tadi Mm-mm. ada ini ya, terabas sedikit ya Bu ya. Izin ya Iya. memperkenalkan diri Bu. Nama saya Denis. Sekarang saya kerja di PLN bagian project Bu.
proyek pembangkit, transmisi, dan gardu induk, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih Denis ya. Mangga dilanjutkan. Dulu, perkenalkan nama saya Riki Setiawan. Saya bekerja di industri pertambangan di bagian project control, Bu, di Kalimantan Selatan. Oh, oke, baik. Ya, oke, terima kasih Ricky ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lailatu. Sekarang di rumah aja, Bu. Sedang tidak bekerja. Oh, oke, baik. Ya, Makasih, Bu. ya baik. Terima kasih Laila tuh. Ya. Oke, baik. Yang lainnya. Assalamualaikum Bu, saya Dwi Rahma, Waalaikumsalam. TNI 31. Izin nggak nyalain kamera dulu ya Bu. Ya, nggak Sekarang apa-apa. lagi nggak kerja, diam di rumah. Oh, oke, baik. Ya, ternuhun ya, Dwi. Ya, mangga yang lain. Izin Bu, Ya, perkenalkan nama saya Waludin Hamida Bu. Izin tidak nyalain kamera karena masih dalam perjalanan oke. bekerja di kawasan industri Bu, jadi di pengelola kawasan industri di Kabupaten Subang. Oh, di Subang ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Awaludin. Ya, mangga yang belum. Izin Bu. Izin, Bu. Oh, siapa dulu? Boleh. Mbak Nila dulu Siapa? aja. Oke. Mbak Nila dulu aja, Bu. Oke, izin Bu, nama saya Nila Ratnawulan, NIM 018. Saya bekerja di kontraktor swasta di Bekasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nila ya. Mangga Leni ya. Ya, izin Bu, perkenalkan nama saya Leni Nurmalia. Saya dari sebelumnya D3 Konstruksi Sipil, kemudian sekarang kerja di PT CND Geoteknika Bu, di konsultan tanah. Oke, baik ya. Ya, Terima terima kasih kasih Leni. Bu. Ya, 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 Ibu, sama-sama. sama-sama. Ya, ya, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin Bu, mohon maaf belum bisa menyalakan kamera. Perkenalkan, saya Pacika. Sekarang kesibukan kerja di bidang proyek gedung Bu, sebagai QC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pasca ya. Oke, yang lainnya. Perkenalkan, Bu. Nama saya Evi Azdianti. Untuk saat ini saya jadi berumah tangga. Oke, baik. Terima kasih Evi ya. Evi ya, Iya, bukan Ewi. Evi. iya, Evi, Bu. Double Evi. F, double V. Double V ya. Oke, Ya. terima kasih Evi. Oke, yang lainnya masih ada? Assalamualaikum Bu, izin Waalaikumsalam. perkenalkan diri. Saya Satria Ramadan, absen 39. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam Bu, lagi perjalanan. Oke. Kebetulan saya sedang berkesibukan di owner jalan tol Bu di daerah Banten. Makasih Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih Satria ya. Mangga yang lainnya? Ibu, Bu, Ada lagi? izin, Bu. Perkenalkan, saya Teresa. Mm-mm. Dari teknik konstruksi gedung di D3-nya. Sekarang kerja di konstruksi di perusahaan swasta kontrak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teresa. Ya. Mangga ada lagi? izin Bu. Mangga. Perkenalkan saya Zaki Adnan. Dulu waktu di D3 teknik konstruksi gedung, lulus tahun 2024. Buat kesibukan sekarang kerja di Bogor di kontraktor jalan. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Zaki ya. Mangga selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Aditya Haji. Saya dari D3 Teknik di Gedung. Saat ini Mm-mm. saya jadi sekarang di pabrik satu otomotif. Oke, baik. Ya, terima kasih Noval ya. Ya, oke, ada lagi? Sudah semua? Izin Bu, Ya, perkenalkan saya Alfi untuk sekarang kesibukan kerja jadi staf pengendalian operasi di Jakarta. oke, baik. Ya, hatur nuhun Alfi ya. Baik. Masih ada lagi atau sudah Eh, semua? Izin Masih. Perkenalkan Bu, Oke, saya Bagas, saat ini sedang bekerja di industri pertambangan. industri tambang. Oke, baik. Terima kasih Bagas ya. Izin Ibu, Ya, perkenalkan saya Pertiwi, saya saat ini bekerja di konsultan di Bandung. oke, baik ya. Ya, hatur nuhun ya, Tiwi ya. Oke, ada lagi? Izin Bu, maaf tidak bisa on cam lagi di perjalanan. Saya Vicky Oke, Ayuhana dari D3 Konstruksi Gedung. Saat ini kerja sebagai staf lapangan pembangunan di salah satu proyek, di salah satu manufaktur swasta di Bandung. Bu. Terima kasih. oke, baik. Ya, ya, terima kasih Vicky ya. Baik. Ya, beragam ya bidang kerjaannya ya. Ada lagi yang belum? Kalau tidak ada, kita mungkin akan mulai perkuliahannya ya. Nah, eh, mata kuliah Rekayasa Pantai dan Pelabuhan ini ada 2 SKS ya, dan total pertemuannya itu 10 ya, kalau nggak salah dengan UTS dan UAS ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi mungkin setengahnya akan bahas tentang rekayasa pantai ya, setengah semester ya. Setengah dari total pertemuan, berarti 5 ya. Dan 5 pertemuan lagi mengenai rekayasa pelabuhan. Jadi sebenarnya ini berkaitan ya. Jadi eh, rekayasa pantai ini merupakan dasar ya, dasar untuk selanjutnya merencanakan pelabuhan ya, gitu. Oke, baik. Untuk nilai ya, untuk nilai UTS, UAS, dan mungkin bisa jadi ada tugas, tapi kadang-kadang saya menjadikan tugas itu salah satu bagian dari soal ujian sih sebenarnya gitu. Jadi kalau udah ada di tugas, di ujian tidak ada lagi, ya, tidak dievaluasi lagi saat ujian. Nah, kemudian eh, untuk waktu kalian bisa ya jam segini ya, atau banyaknya di perjalanan ya, Di dalam perjalanan, Bu. masih dalam perjalanan. Oke, ada yang bisa, ada yang dalam perjalanan ya. Oke ya, ini memang tantangannya di sini ya kalau kelas sore ya, tantangannya ini. Tapi saya yakin kalian bisa mensiasati ya, gitu ya, dengan apa? Kan sudah terjun ya, terjun ya dari mahasiswa sudah lulus, kemudian sudah terjun eh, ada yang bekerja atau ada yang di rumahnya atau ada yang jadi ibu rumah tangga ya tadi ya sama-sama ya semuanya juga tentunya membutuhkan eh, apa ya istilahnya ya kalian
pasti ya melakukan problem solving ya gitu. Jadi semuanya tetap ya berlatih untuk menyelesaikan masalah ya, baik masalah dalam hal konstruksi gitu ya, atau masalah tadi pengasuhan anak ya, atau eh, apapun ya yang dihadapi ya di dalam kehidupan ya, tentunya membutuhkan solusi ya gitu. Nah, dan sebenarnya tujuan dari kuliah ya salah satunya adalah melatih untuk eh, problem menyelesaikan masalah ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya masalah yang kita hadapi ya, kemudian menganalisis ya dan mencari solusinya ya, seperti itu. Ya, dan eh, teknik problem solving ini sangat penting ya karena misalnya ya ketika dalam proses awal identifikasi itu kita salah ya, salah mengidentifikasi, maka tentu ya solusi yang didapatkan itu tidak tepat ya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut ya, gitu. Sehingga perlu dilatih ya. Nah, ini untuk masalah apapun ya, dari mulai masalah konstruksi ya, misalnya kalau kita melihat kondisi di lapangan ya, kondisi tanahnya seperti apa, ya, kondisi kalau di pantai kondisi gelombangnya seperti apa, ya, arusnya, ya, dan lain-lain, ya. Kalau kita salah baca, ya, salah mengidentifikasikan ya kondisi lingkungan, maka desain yang akan kita buat itu tidak akan tepat ya gitu. Demikian pula misalnya di bidang kedokteran ya, ketika dokter salah mendiagnosa ya, maka ya penyakit yang dideritanya ya akan ya ya mendapatkan obat yang tidak tepat gitu. Ya, saya nggak bicara sembuh atau tidak sembuh ya, karena kalau bicara penyakit itu udah apa? Ada hal yang di luar kuasa kita ya. Ya termasuk sebenarnya bidang konstruksi pun seperti itu ya. Kadang pengetahuan itu belum bisa menjawab fenomena alam ya. Jadi di alam itu penuh misteri lah. Jadi banyaklah kasus-kasus misalnya kondisi tanahnya ya, kondisi tanahnya. Ya contoh ya kasus dulu ya pertama kali ya tol Cipularang itu selesai ya, tol Cipularang selesai eh, karena ada pertemuan konferensi Asia Afrika ya kalau nggak salah ya waktu itu. Udah lama lah ya. Nah, Cipularang tahun berapa ya? Ya udah lama sekali ya sebenarnya kasusnya. Nah, jalannya tuh amblas ya. Jadi ada satu bagian jalan, ruas jalan yang amblas ya karena kondisi tanahnya. Jadi ketika investigasi awal ya, tanahnya daya dukungnya cukup lah gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah terjadi ya, setelah jadi jalannya kemudian digunakan dan ternyata amblas ya, ternyata karakteristik tanahnya itu mirip dengan tanah di eh, Bendungan Jatiluhur ya, kalau tidak salah ya. Jadi dia memang memiliki daya dukung yang baik ya, dia apa cukup keras lah gitu ya tanahnya. Tapi ketika terekspos ya, terekspos udara, cahaya, dia menjadi lebih lunak ya gitu. Nah itu kan salah satu misteri ya gitu ya, yang kita nggak tahu sebelum eh, ya akhirnya ya ketika ada struktur jalan gitu ya akhirnya amblas gitu ya. Ya banyak hal ya gitu ya. Tapi ya minimal gitu ya kita sudah melakukan prosedur yang benar ya. Jadi sebelum menentukan solusi ya, sebelum melakukan perencanaan ya kita melakukan eh, identifikasi masalah yang tepat ya gitu.
Ya, jadi terkait perkuliahan pun sekarang ya dengan kelas sorenya ya, dengan berbagai tantangan ya, capeknya, waktunya ya, saya yakin kalian bisa eh, mensiasati ya gitu. Bagaimana tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya gitu. Ya, bisa misalnya mempelajari dari materinya ya dan lain sebagainya ya gitu. Ya, karena ya kalian tidak harus bersumber dari kami ya, dari para dosen ya materi-materinya ya. Sekarang sudah banyak ya kalian bebas ya gitu ya, bisa mencari berbagai sumber yang memang diakui ya gitu. Ya. Bisa belajar dari berbagai buku ya atau berbagai eh, makalah ya yang bisa kalian akses ya kalau secara yang ya banyak ya yang ya bisa kalian mudah dapatkan ya di ResearchGate ya, masuk ke ResearchGate ya. Kalau misalnya di luar ya di paper-papernya berbayar misalnya ya, kalau kalian masuk ke ResearchGate kalian bisa baca dari sana papernya atau bahkan request gitu ya, request PDF-nya gitu ya ke penulisnya ya dan lain sebagainya atau dari YouTube ya misalnya YouTube eh, dosen siapapun ya gitu. Ya selama apa ya sesuai ya dengan bahasan ya kalian boleh belajar dari manapun ya sumbernya gitu ya jadi tidak terpaku harus dari materi yang diberikan oleh dosen ya gitu dosen yang di kelas gitu ya ya insya Allah kalau apa materinya sama ya harusnya sama gitu ya adapun perbedaan ya karena memang eh, kadang-kadang memang ada beberapa teori ya gitu ya selama teori tersebut referensinya valid ya nah itu boleh ya itu boleh diikuti ya oke ya. Berhubung waktu ya kita mulai saja materinya ya pantai ya jadi nah di bidang teknik sipil ya teknik sipil eh, kita belajar rekayasa pantai karena memang ada bangunan-bangunan ya yang lokasinya di pantai ya. Ya bahkan di offshore pun ada ya, ada anjungan lepas pantai ya itu sebenarnya bidang teknik sipil juga ya gitu. Nah, bedanya apa? Bangunan di pantai, lepas pantai dengan di darat ya tentunya perbedaannya dari gaya-gaya lingkungannya ya. Jadi kalau dalam bidang teknik sipil ya kita mendesain struktur ya, struktur yang kuat yang bisa bertahan terhadap gaya lingkungan ya. Gitu. Jadi kekuatan strukturnya harus lebih besar daripada gaya dari lingkungan. Nah, kalau di pantai atau di offshore ya, di lepas pantai, gaya lingkungan yang dominannya adalah gelombang. Ya, namun tidak hanya gelombang saja ya yang berpengaruh, tapi fenomena fisik lainnya ya itu pun berpengaruh ya. Contohnya adalah arus ya. Arus akan pengaruhnya terhadap sedimen sebenarnya. Ya, jadi arus itu bisa menyebabkan sedimen ya yang dalam hal ini eh, tanah ya. Kalau di pantai kan tanahnya biasanya pasir ya, gitu, ya. Intinya
tanah dasar di mana struktur berdiri ini bisa mengalami erosi atau abrasi akibat arus, ya, gitu. Atau kebalikannya, kalau nggak abrasi, sedimentasi, ya. Nah, kalau di terhadap kekuatan struktur ya mungkin sedimentasi tidak terlalu menimbulkan masalah ya. Tapi kalau sedimentasinya terjadi di kolam pelabuhan atau menutup ya, menutup muara sungai misalnya, atau menutup eh, alur masuk ya, alur masuk pelabuhan. Nah, ini akan jadi suatu masalah. Nah, kemudian elevasi muka air pasang surut. Nah, ini pun ya tentunya berpengaruh terhadap stabilitas struktur ya, gitu. Karena dari kedalaman air ini akan menyebabkan adanya tekanan hidrostatis atau gaya hidrostatis yang bekerja terhadap struktur. Ya. Apalagi ya, arus, elevasi muka air pasang surut, gelombang ya. Yang lainnya sama ya, misalnya daya dukung tanahnya, dan gempa ya, dan lain sebagainya, atau beban mati, beban hidup ya yang bekerja pada struktur. Nah itu sama ya seperti struktur lainnya ya, gitu. Jadi mengapa ada khusus ya mata kuliah rekayasa pantai dan pelabuhan ya, karena memang ada sedikit ya perbedaan ya kondisi lingkungan di pantai ya. Tuh. Oke. Ini ya, ini gelombang ya. Gitu ya, gelombang. Kalian bisa lihat ya, saya tampilkan di sini ya karena nanti mungkin pas membahas gelombang ya. Nah, ini perlu dipahami ya kalau kita di pantai ini, kita di pantai. Kita melihat ke arah laut ya, kita lihat gelombang atau ombak ya. Ya, biasanya istilahnya ombak ya. Gelombang yang menuju ke arah kita ya, gitu, ke arah pantai ya, gitu. Nah, ini kalian bisa melihat garis-garis ya. Nah, ini adalah garis puncak gelombang ya. Jadi kalau misalnya gelombang itu ada puncak, ada lembah ya. Jadi ini garisnya ini adalah puncaknya ya. Jadi ini lembah ya, kemudian ini puncak ya, puncak yang ini yang garisnya. Nah, ini puncak gelombang ya. Ya. Ini puncak gelombang juga ya garis-garisnya. Ini puncak gelombang ya. Jadi yang ini adalah lembahnya ya. Di antara puncak gelombang ini lembah ya. Jadi kalau gelombang ada, kalau digambarkan ya seperti ini ya. Jadi ini puncak, ini lembah ya. Gitu dari arah laut laut dalam ke pantai ya. Jadi eh, gelombangnya merambat ya. Puncak lembah ya. Gitu. Kenapa sampai menjadi garis seperti ini? Ada garis puncak gelombang karena gelombang itu merambat tidak sendiri ya, tapi sebagai grup gelombang. Gelombangnya tuh banyak gitu. Jadi terlihat garis-garis puncak gelombang seperti itu. Nah, sampai akhirnya, nah kalau kita amati tinggi gelombangnya ketika mencapai pantai itu tinggi gelombangnya semakin besar ya, tinggi gelombangnya bertambah ya. Kita bisa bandingkan ya gelombang di sini dengan yang di sini ya, ini lebih tinggi ya, yang ini lebih tinggi ya. Apalagi yang ini yang pecah ini ya, yang di sini ya. Jadi ketika gelombangnya semakin tinggi ya, tidak stabil, maka gelombangnya akan pecah. Ya, ini yang ada buih-buihnya ini yang pecah. Ini pecah. Oke. Nah, kondisi gelombang pecah dan tidak pecah. Nah, ini sangat penting ya untuk desain ya, karena ketika gelombangnya pecah, pengaruhnya terhadap stabilitas struktur itu lebih besar karena gelombang pecah itu menimbulkan adanya turbulensi ya, gitu. Dan turbulensi akan berpengaruh ya terhadap stabilitas struktur.
Nah, ini gelombang yang pecah, ya, gelombang yang sedang pecah, ya. Jadi yang biasanya diburu ya oleh para peselancar, ya. Gitu. Nah, kita mulai dari definisi pantai dan pesisir, ya. Nah, definisi pantai, daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut. Sedangkan pantai, daerah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah. Ya, jadi dari definisi ini kita tahu bahwa pantai itu merupakan bagian dari pesisir. Ya, gitu. Jadi kalau pesisir itu cakupannya areanya itu lebih luas ya karena tidak hanya ada pantai ya, tapi area di belakang pantai ya yang masih mendapatkan angin laut ya, masih eh, mendapatkan intrusi air laut ya, mengalami intrusi air laut itu masih dianggap sebagai area pesisir ya, gitu. Jadi misalnya kalau kita ya sedang ke pantai ya, nah ketika main air ya, main air di tepi pantai ya, nah itu namanya pantai gitu ya, karena itu di tepi perairannya ya masih terpengaruh muka air pasang dan surut ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita misalnya ya istirahatnya atau makan ya, makannya di suatu restoran ya di depan pantai. Nah, restorannya tentu tidak mungkin di pantai ya, tidak mungkin restoran itu dibangun di area yang kadang basah, kadang enggak ya, terkena pasang surut ya, tentu di tempat yang kering. Tapi di tempat itu masih terpengaruh oleh angin laut ya. Nah, itu berarti restorannya ada di area pesisir ya. Intrusi air laut itu masuknya air laut ke eh, tanah ya. Jadi kalau misalnya dibuat sumur di sana, airnya itu airnya payau. Ya, air laut dengan air tawar itu bercampur. Ya. Nah, kalau masih ada intrusi air laut, berarti masih termasuk daerah pesisir. Nah ini ya, ini profil memanjang pantai. Ya, ini kalau tampak samping, ya, kita lihat tampak samping pantai. Nah ini dasar perairannya. Ini muka airnya, ya, permukaan airnya. Nah, ini gelombang ya, puncak, lembah ya. Gitu. Nah, ini garis yang putus-putus muka airnya. Nah, ini ada dua garis putus-putusnya, ya, ada HWL, ada LWL. HWL muka air pasang, LWL muka air surut, ya. Jadi highest water level HWL, lowest water level muka air eh, terendah ya. Kalau highest tertinggi, ini terendah. Ini pasang surut ya. Tahu ya fenomena pasang surut ya. Jadi kalau muka air lautnya naik itu pasang, muka airnya turun itu surut ya. Jadi kalau lagi surut ya, maka area yang keringnya itu sampai sini. Ya, jadi kita masih bisa main-main nih di sini gitu ya. Tapi ketika pasang, area yang tadi kering di sini jadinya tergenang ya, sehingga eh, daratan yang kering ya, yaitu jadi lebih menjauhi pantai ya, gitu. Nah, ini areanya dibagi menjadi lepas pantai, kemudian samping pantai, muka pantai, dan belakang pantai. Ya. Nah, kemudian di sini gelombangnya ya, tadi gelombangnya ketika mendekati pantai, akhirnya dia mulai pecah ya, mulai pecah ya. Nah, gelombang yang sudah pecah tetap ya merambat sampai ke garis pantai ya. Dan di sini ada rayapan gelombang ya. Jadi ketika energinya masih ada ya, gelombangnya masih merayap ya. Sampai energinya hilang baru kembali lagi
seperti itu. Nah, ini profil pantai ya. Di sini ada istilah-istilah ya. Ada nomor satu lepas pantai, offshore ya. Kemudian yang kedua daerah pantai atau pesisir ya, coastal zone. Kemudian ada breaking zone, zona gelombang pecah, nomor tiga. Kemudian nomor empat, mean sea level, muka air rata-rata. Ya, yang ini yang putus-putus ya. Tadi ada HWL, pasang, LWL, surut ya, muka air surut. Kalau MSL berarti rata-ratanya ya, gitu. Kemudian ada titik gelombang pecah, nomor 5 ya. Nah, ini jadi gelombangnya pecah dari sini ya. Kemudian ada 6 zona limpasan air, swast zone. Ya. Kemudian nomor 7 zona daratan pantai. Ini eh, ini ya, tertukar ya. Jadi harusnya nomor nomor 6 ini adalah zona daratan pantai. Nomor 7 adalah swast zone ya, zona limpasan air. Nomor 8 backshore ya, belakang pantai. Nomor 9 surf zone. Nah, ini ya. Surf zone ini adalah daerah di antara gelombang mulai pecah sampai dengan garis pantai ya. Gitu. Jadi surf zone ya. Jadi kalau tadi peselancar ya, peselancar mainnya di surf zone ini ya. Nah, kemudian berm ya, nomor 10 ya, zona dataran pantai ya. Kemudian 11 tebing pantai. Nah, kemudian ada proses pantai yang terkait dengan sedimen ya, yaitu erosi, abrasi, dan sedimentasi ya. Erosi, abrasi, dan sedimentasi, nah ini bisa akibat gelombang, bisa juga akibat arus ya. Nah, kalau erosi merupakan proses mundurnya garis pantai, jadi terkikis ya karena sedimennya mengalami pengikisan ya, gitu. Nah, namun saya abrasi juga sama ya. Jadi garis pantainya mundur ya akibat pengikisan ya, apakah oleh gelombang ataupun arus. Nah, namun yang membedakan antara erosi dan abrasi adalah jenis materialnya. Jadi kalau erosi, jika materialnya sifatnya loose ya, lepas, seperti pasir atau lempung, sedangkan abrasi jika material pantainya keras ya atau masif ya, seperti cadas, karang, dan batuan. Sedangkan sedimentasi pantai merupakan kebalikan dari erosi dan abrasi ya. Kalau tadi membuat garis pantainya mundur ya, tapi kalau sedimentasi itu membuat garis pantainya jadi lebih maju ke arah laut ya, gitu. Akibat sedimen-sedimennya mengendap di sana ya, gitu. Jadi baik erosi, abrasi ataupun sedimentasi, nah ini bisa diakibatkan oleh arus ataupun gelombang ya. Gitu. Karena gelombang pun ya bisa membawa sedimen ya. Arus dan gelombang bisa membawa sedimen dalam artian dia mengambil ya, mengangkut ya sedimen dari tempat lain ya. Atau justru kebalikannya mengikis ya, menggerus. Gitu. Nah, nah kemudian ini adalah profil pantai tapi terkait dengan sedimen ya. Nah, ini daratan, ini lautannya ya. Ini ada sungai-sungai yang mengalir ya. Sungai yang mengalir.
Nah, kemudian di pantai ini ada struktur-struktur pelindung pantai, ya. Nah, tadi saya lupa menyampaikan ya, jadi salah satu output ya dari perkuliahan ini ya, sebenarnya salah satunya adalah eh, melakukan perencanaan bangunan pelindung pantai. Ya. Ya, walaupun mungkin tidak terlalu detail ya, tapi minimal secara garis besar akan disampaikan ya dalam perkuliahan ini. Nah, ini bangunan pelindung pantainya ada yang ini breakwater ya nomor 14 ini atau bangunan pemecah gelombang ya. Jadi untuk menghancurkan energi gelombang agar tidak menyebabkan erosi pantai atau abrasi pantai. Kemudian ada groin ya. Ini groin ya. Jadi kalau breakwater ini posisinya sejajar dengan pantai ya. Tapi kalau groin itu cenderung membentuk sudut dengan garis pantai aja. Bisa tegak lurus atau miring ya. Nah, groin ini fungsinya untuk menjebak sedimen. Ya, jadi kalau sedimen yang dibawa oleh arus ya, jadi ada arus sejajar pantai atau longshore current ya. Arus sejajar pantai ini biasanya tadi ya, arus itu bisa menggerus ya, menggerus kemudian mengangkut sedimennya ya, gitu. Jadi daerah yang tergerus ya akan mengalami erosi ya. Nah, kemudian ketika arus ini mengangkut sedimen, nah di suatu tempat di mana arusnya melambat, maka sedimen yang diangkut ini akan diturunkan ya, akan mengendap maksudnya ya. Sama seperti kalau kalian bikin kopi ya, kopi tubruk ya. Jadi kopinya bukan kopi instan ya, yang ada bubuk kopinya ya. Kalau kalian aduk ya, bubuk kopinya tentu ikut melayang ya di air kopinya gitu. Tapi ketika kalian berhenti mengaduk kopi, pada akhirnya butiran-butiran kopi ya yang melayang akan mengendap di bawah ya di dasar gelas ya. Nah, itu pengendapan ya gitu. Proses awalnya ya sebelum akhirnya mengeras gitu ya. Jadi sedimen-sedimen ini ya ketika terbawa oleh arus ya digerus kemudian dibawa oleh arus menjadi angkutan sedimen ya angkutan sedimen sejajar pantai misalnya ya menyusur pantai arusnya ya. Nah, di suatu tempat akhirnya akan mengendap ya ketika kecepatan arusnya rendah ya sedimennya mengendap. Nah, fungsi groin ini untuk menjebak ya menjebak sedimen yang dibawa oleh arus ya. Jadi penggerusannya tidak bisa dicegah ya karena namanya pasir ya ketika ada arus ya dengan kecepatan tertentu ya tentu akan terkikis ya. Jadi pengikisannya atau penggerusannya nggak bisa dicegah, tapi dengan adanya groin bisa dicegat ya, gitu dicegat sedimennya supaya tidak terbawa ya. Jadi dijebak supaya eh, ya dia mengendap lagi di sini ya. Jadi di sini tergerus, di sini mengendap ya. Nah, ini mengendap. Ya. Ini tergerus, di sini mengendap ya. Gitu. Nah, kalau yang ini yang groinnya ada di muara sungai, ini istilahnya lain lagi, namanya jetty ya. Gitu. Jadi struktur ini ya fungsinya sama seperti groin, tapi lokasinya khusus ya di muara sungai untuk mencegah agar muara sungainya tidak mengalami penutupan ya, penutupan muara akibat sedimen menutup di sini ya. Jadi kalau ada sedimen menutup muara, maka aliran airnya akan terhambat ya, aliran air sungai dari hulu ya yang harusnya bisa mengalir secara bebas ya ke laut ya. Kalau ada sedimen tentunya terhambat ya, bahkan bisa menyebabkan adanya backwater. Alirannya jadi balik lagi ya. Nah, pada akhirnya area di sekitar muara sungai ini bisa mengalami banjir ya. Misalnya ketika muka airnya pasang ya, gitu ya. Udah mah ada sedimen ya di muaranya, kemudian ada pasang ya. Jadi biasanya di sini akan banjir ya di daerah sekitar muara ketika muara sungainya eh, mengalami sedimentasi ya gitu. Apalagi sampai benar-benar tertutup
ya, itu sungainya. Ya, jadi untuk mencegah penutupan muara dibuatlah jeti seperti ini. Ya, jadi jetinya dibangun ya, dibangun sampai area surf zone ya, area apa? mu- untuk selancar tadi ya, gitu. Jadi ketika gelombangnya mulai pecah ya, gitu. Karena di area gelombang pecah ini ada turbulensi gelombang ya. Nah, dan diharapkan ketika misalnya ya dari aliran sungai pun pasti membawa sedimen ya dari hulu ya. Jadi di area surf zone ini, nah sedimen yang dibawa dari hulu ini akan teraduk oleh gelombang sehingga tidak akan berkumpul di area muara ya. Gitu. Nah, kemudian ada, nah ini ya, jadi ini lidah pasir. Nah, ini pun akibat sedimentasi, ya. Akibat sedimentasi. Ini lidah pasir juga, ya. Nah, ini lidah pasir juga. Nah, ini udah hampir menutup nih muaranya, ya, gitu. Kemudian ini nomor 11-nya Pulau Pelindung. Nah, ini pun eh, bisa akibat sedimentasi, ya. Kemudian nomor 12 Laguna, ya, area perairan, ya, di balik Pulau Pelindung. Jadi masih terpengaruh oleh pasang surut ya. Kemudian nomor 13 Salien ya. Nomor 15-nya Tombolo ya. Di sini Tombolo. Jadi Salien ataupun Tombolo ini adalah endapan sedimen ya. Jadi ketika gelombangnya bertemu dengan breakwater atau pemecah gelombang, energi gelombangnya hancur ya. Jadi area di balik breakwater di sini areanya itu jadi lebih tenang. Sehingga andaikan ada arus, di sini arus yang tadi ya mengangkut sedimen, di area sini karena tenang, dia akan eh, mengendap sedimennya. Ya. Sedimen-sedimen mengendap, ya, membentuk seperti ini. Namanya salien. Nah, kalau tombolo, endapan sedimennya itu sampai ke struktur breakwater. Ya. Gitu. Jadi, eh, efek dari adanya breakwater ya bisa menyebabkan garis pantainya jadi maju ya, gitu, terjadi sedimentasi kembali. Jadi pantai yang awalnya erosi ya atau mengalami abrasi bisa eh, kembali lagi ya, garis pantainya bisa maju lagi seperti sedia kala atau bahkan lebih menjorok ke arah laut gitu. Nah, ada juga angkutan sedimen kalau tadi ya, kalau arusnya sejajar pantai, maka ada angkutan sedimen sejajar pantai. Nah, ada juga angkutan sedimen tegak lurus pantai ya. Seperti ini. Nah, ini biasanya dibawa oleh arus yang tegak lurus pantai atau bisa juga ya dibawa oleh gelombang ya. Oke ya, kemudian nah ini tadi sudah ya. Nah, interaksi ya antara arus, gelombang ya, dan sedimen ya. Nah, jadi arus itu di pantai ya berasal dari arus laut global akibat angin, akibat pasang surut, arus yang disebabkan oleh gelombang ya, dan arus orbital. Ya, jadi ada arus laut global, kemudian yang disebabkan oleh angin dan pasang surut ya. Kemudian ada juga wave induced current ini ya tadi ya. Arus yang dibangkitkan oleh gelombang ya. Jadi kalau misalnya ada gelombang yang arahnya miring ya. Nah, ini daratan, ini garis pantainya, ini laut ya. Ini tampak atas, ini tampak samping. Ya, jadi kalau misalnya ada gelombang yang arahnya miring, dia akan menyebabkan longshore current ini, ya, arus jajar pantai. Ya, kalau ada gelombang miring, misalnya gelombangnya miring, dia pecah, ya. Nah,
ini akan membangkitkan arus jejer pantai. Nah, kalau ada arus jejer pantai ini, ya, kalau dia ada dua arah ya, arus jejer pantainya dua arah dari kiri dan kanan misalnya bertabrakan, nah akan menyebabkan arus balik atau namanya tip current. Ya, jadi akibat dari gelombang yang tadi ya miring ya, tidak tegak lurus dengan pantai ini, maka itu akan membangkitkan longshore current dan tip current. Ya, itu yang dinamakan wave induced current. Jadi arus yang dibangkitkan oleh gelombang. Gitu. Ada juga arus orbital. Nah, ini arus orbital ya. Jadi arus orbital itu adalah pergerakan molekul air di bawah gelombang. Ya, jadi kalau gelombang yang merambatnya itu adalah energi, ya, bukan massa air. Kalau kalau arus yang bergeraknya, yang berpindahnya adalah massa airnya, seperti arus sungai. Arus sungai ya airnya kan pindah ya dari hulu ke hilir. Airnya mengalir gitu ya, berpindah gitu. Tapi pada gelombang yang merambat ya adalah energi ya, sedangkan partikel airnya itu ada di bawah, bergerak berputar aja gitu, arus orbital gelombang. Ya, jadi arusnya itu nggak berpindah ya, kecuali gelombang tsunami ya. Kalau gelombang tsunami ya itu eh, tidak hanya perambatan energi saja, tapi massa airnya pun ikut merambat ya. Tapi kalau gelombang pada umumnya, ya, gelombang yang pada umumnya itu yang dibangkitkan oleh angin, ya, biasanya yang merambat itu hanya energinya saja, ya, energi gelombangnya saja, sedangkan massa airnya berputar-putar di bawah gelombang, atau yang dinamakan arus orbital gelombang. Nah, ini ada siapa? Riri Catur ya. Oke. Dan juga ada Rian ya, baru bergabung. Nah ini ya, jadi ini tampak atas pantai, ini pantainya, ya, daratannya, yang biru ini adalah perairan. Ya, jadi kalau misalnya ada tadi gelombang ya, gelombangnya pecah, ya, gelombangnya pecah di sini, pecahnya karena ada apa eh, tumpukan pasir ya, menyebabkan gelombangnya pecah. Ya. Kemudian akhirnya eh, terbentuklah tip current. Ya. Nah, ini rip current ini termasuk wave induced current ya, gelombang yang arus yang dibangkitkan oleh gelombang ya. Jadi arahnya ke lepas pantai ya, gitu. Nah, rip current ini yang biasanya disebut misalnya ya kalau ada kejadian eh, ada wisatawan tenggelam ya, terbawa oleh ombak ya. Sebenarnya bukan terbawa oleh gelombang, tapi terbawa oleh arus ya, arus rip current. Nah, arus tip current ini ya dibangkitkan oleh gelombang. Ya. Nah, ini tip current ya. Ya, jadi biasanya ya tip current ini ya pastinya ya pertama pastinya arahnya ke arah laut ya. Nah, kalau kita ingin menyelamatkan diri ya ketika merasa tertarik gitu ya, terdorong ya, terbawa oleh arus, kalau kita ingin menyelamatkan diri, ya tentunya ingin menyelamatkan diri, ya caranya bukan berenang ke arah pantai, tapi justru berenangnya ke kiri atau ke kanan, ya, keluar dari arusnya, ya, gitu. Itu cara menyelamatkan diri ketika terbawa oleh rip current. Nah, ciri-cirinya apa rip current? Kalau secara visual ya, nah, ini ada rip current ya. Ciri-cirinya areanya itu cenderung clear, ya, gitu. Jadi berbeda dengan
area ini. Ini kan kalian bisa lihat ini ada buih-buih ya, jadi gelombang pecah ya. Ada gelombang yang pecah. Ini ada gelombang yang pecah ya. Jadi kalau yang clear seperti ini, nah ini biasanya eh, tempatnya tip kanan tadi ya, gitu ya. Saya kalau tidak terlalu besar arusnya ya tidak berbahaya ya, tapi ketika arusnya cukup kuat, nah itu tentunya akan membahayakan. Ya. Nah ini ya seperti ini tadi ya. Jadi di area gelombang pecah ya tidak ada getaran ya. Justru di mana area yang clear ya nggak ada gelombang yang pecah, nah, itu biasanya ya ada getaran. Nah ini ya jadi terlihat lebih tenang airnya. Ya. Warnanya juga beda ya. Bisa terlihat ya misalnya ada sampah atau apa terlihat akan mengalir ya ke arah laut ya. Kemudian ini masih terkait dengan arus dan sedimen ya gitu, arus angkutan sedimen ya. Nah ini tadi ya kalau misalnya ada gelombang yang arahnya miring ya, arahnya miring tidak tegak lurus akan membangkitkan arus jajar pantai. Arus jajar pantai dia mengikis ya, sehingga akan mengangkut sedimen yang terkikis ya, namanya angkutan sedimen sejajar pantai atau littoral drift ya gitu. Hmm. Nah ini longshore current ya, ini bertemu ya tabrakan gitu ya akan menjadi deep current ya gitu yang arahnya ke arah laut. Nah kalau misalnya ini pantai ya, misalnya ini garis pantai sama ya kita lihat salah satu aja ya. Nah ketika arusnya ke kanan ya, arus ke kanan sehingga terjadilah angkutan sedimen ke arah kanan ya. Nah, kemudian di sini misalnya ada apa? Struktur groin misalnya ya. Ada groin. Nah, maka angkutan sedimen ini tertahan oleh groin ya. Tertahan oleh groin sehingga sedimennya terkumpul di sini. Nah, garis pantainya jadi maju yang awalnya garis putus-putus jadi maju ke sini ya. Gitu. Jadi ini sedimentasi ya, garis pantai yang maju ini istilahnya adalah updrift ya. Nah, di hilir dari groin ya, di hilirnya, di baliknya. Nah, angkutan sedimennya terus ada ya, arusnya tetap kan ada arusnya, tapi area ini ya tidak mendapatkan suplai sedimen. Ya, tadi suplainya tertahan oleh groin. Nah, suplai sedimennya tidak ada, tapi arusnya tetap menggerus, tetap mengangkut sedimen dari sini, sehingga akhirnya berkurang terus ya, diambil terus, tapi nggak dapat suplai, akhirnya kan defisit ya. Jadi terjadi erosi, garis pantainya mundur, ya dinamakan downdrift. Ya. Nah, demikian pun jika arahnya ke kiri, ya kalau arahnya ke kiri, maka sedimentasinya sebelah kanan, erosinya sebelah kiri. Yang ini updrift, yang ini downdrift. Ya. Nah, kalau misalnya ada area di pantai ini tampak atas, ya ini garis pantainya, ini daratan, ini laut, ya. Gitu. Ada area yang dilindungi dengan eh, apa? Tembok laut, ya, seawall, ya. Gitu. Misalnya di sini ada infrastruktur penting lah, gitu ya. Misalnya ada bandara, gitu ya. Nah, ini dilindungi dengan seawall. Nah, ada gelombang ya, gelombangnya membangkitkan arus jejar pantai arahnya ke kanan. Nah, area ini tidak akan mengalami erosi karena terlindungi oleh tembok laut, ya, gitu. Namun di sini tidak terlindung, ya, sehingga tentunya di sini akan mengalami erosi, ya, karena tadi ya ada arus jejar pantai. Ya.
Arus ini menggerus ya sehingga terjadi erosi ya. Nah, ini dinamakan flanking ya. Flanking itu apa? Penggerusan sedimen pada ujung struktur yang menempel pada garis pantai. Gitu. Nah, ketika kita membangun pelabuhan di pantai pun, ini bisa mengganggu keseimbangan juga ya, gitu. Keseimbangan di pantai ya. Jadi yang awalnya eh, harus bisa mengangkut sedimen ya. Nah, di sini tertahan oleh breakwater ya. Jadi ini tampak atas, ini garis pantai, kemudian ini breakwater pelindung pelabuhan ya. Jadi ini area perairan pelabuhan. Jadi kenapa area perairan pelabuhan perlu dilindungi dengan breakwater? Karena di dalam pelabuhan itu dibutuhkan perairan yang tenang ya, karena di pelabuhan itu kapal itu akan tambat ya, berlabuh, bisa melakukan bongkar muat ya, barang atau naik turun penumpang dan lain-lain gitu. Ya, jadi butuh perairan yang tenang. Sehingga dibuatlah breakwater ya, seperti ini. Nah, ketika ada breakwater, arus jejar pantainya tertahan ya, sehingga sedimennya ya, tadi mengangkut sedimen ya, mengalami sedimentasi di sini ya. Aktif, garis pantainya maju. Nah, sedangkan di hilir ya, di hilirnya karena tidak ada pasokan sedimen di sini ya, maka terjadilah erosi ya, karena tetap ada arus ya, yang arusnya arahnya ke kanan ya. Terjadi erosi ya, garis pantainya mundur ya. Semakin lama ya sedimentasi itu semakin banyak ya, bahkan bisa sampai masuk ke mulut pelabuhan seperti ini. Nah, ini solusinya bagaimana? Erosi di sini pun makin besar ya. Solusinya bagaimana? Biasanya nanti dilakukan pengerukan ya, pengerukan. Jadi sedimen yang dikeruk dari sisi ini akan digunakan untuk mengisi ya, mengisi pantai di hilirnya ya. Itu. Nah, itu salah satu solusinya. Nah, atau misalnya ada pengambilan material pantai ya. Jadi eh, pasir ya diambil ya. Ya, contoh ya, pasir di Riau ya dijual ke Singapura ya. Singapurnya melakukan reklamasi ya. Jadi meluaskan daerah daratannya dengan cara ditimbun ya, ditimbun oleh pasir ya. Pasirnya eh, beli dari yang terdekat ya. Nah, penggalian pasir ini akan mengganggu keseimbangan juga ya. Tapi yang namanya alam, ketika keseimbangan terganggu, maka akan menuju pada keseimbangan yang baru ya. Nah, ini yang awal ya. Ini kondisi pantai awal. Kemudian ada galian ya. Nah, maka terbentuklah profil pantai yang baru. Ya, gitu. Nah, kemudian ada sudetan untuk mengendalikan banjir ya. Nah, ini di di dekat muara sungai ya. Nah, sering terjadi banjir ya di sini, di area ini. Karena contohnya ya, tadi salah satunya contohnya misalnya muara sungainya tertutup ya oleh sedimen. Sehingga ketika musim hujan ya, debit sungainya besar, ya ketika tertutup oleh sedimen, ya tentunya akhirnya airnya backwater ya, balik dan membanjiri daerah yang eh, ya intinya air itu kan nyari yang cepet lah gitu ya, yang lebih elevasinya lebih rendah ya gitu. Nah, akhirnya menggenangi area ini ya. Nah, solusinya ya pertama ya bisa muara sungainya dikeruk ya dari sedimen ya. Ya penyebabnya tadi tertutup muara sungainya atau misalnya ketika eh, pasang ya, ketika pasang alirannya jadi backwater bisa juga ya gitu.
Jadi ada pasang plus ada gelombang gitu ya. Jadi combo ya. Nah, itu menyebabkan backwater ya. Nah, maka solusinya dibuat sudetan ya. Sungainya disudet ya, dibuat jalur baru agar area banjir ini nggak banjir lagi gitu ya. Nah, kondisi ini menyebabkan ini pasokan sedimennya ya, misalnya di titik ini pasokan sedimen 100%. Ketika ada jalur baru, maka pasokan sedimen yang masuk ke titik ini jadi berkurang ya, karena sebagian kan ke sini ya. Nah, jadi sungai ini mengangkut sedimen dari hulu ya, karena di daerah hulunya mengalami erosi ya, atau ada lahan kritis di daerah hulunya ya, dan lain sebagainya. Jadi sungainya mengandung sedimen ya, memberikan suplai sedimen ya 100% awalnya karena ada sudetan, suplainya ke sini misalnya jadinya hanya 60, ke sini 40 ya, misal ya gitu. Nah, eh, ketika berubah dari 100% jadi 60%, nah ini menyebabkan akhirnya akan mengalami erosi di sini ya, gitu. Karena tadi ya pasokannya berkurang karena defisit ya, tidak sama ya, maka eh, eh, angkutan sedimen ini ya akan menyebabkan ya membutuhkan angkutan yang sama ya gitu, akan mempertahankan ya supaya tetap 100% ya, sehingga akan terjadilah erosi di sini ya, gitu. Jadi ketika ada perubahan keseimbangan angkutan sedimen ya, maka ada eh, apa, akan ada mekanisme ya untuk kembali pada keseimbangannya gitu ya. Jadi karena berkurang jadinya diambillah sedimen dari sini ya, dengan pengikisan ya, pengerusan. Nah, kalau ini sedikit berbeda ya, atau saya loncat dulu ke sini. Nah, kalau misalnya ada waduk, ini pun sama ya. Jadi muara sungai yang awalnya mendapatkan suplai sedimen yang 100% awalnya ya dari hulu ya. Ketika ada waduk, sedimennya tentu tertahan di sini ya, di reservoirnya. Nah, ini pun sama ya. Jadi ketika suplai sedimen berkurang, maka akan menyebabkan erosi di muaranya. Ya, gitu. Kalau yang ini, pantai yang awalnya ada bakau, ya, mangrove, ya, yang hidup di pantai, ya, tumbuhan yang hidup di pantai. Nah, pada awalnya area ini aman, ya, tidak mengalami erosi atau abrasi karena gelombang yang tinggi ini energinya terreduksi oleh mangrove, ya. Nah, ketika akhirnya mangrove ini ditebang oleh nelayan, misalnya nelayan ini butuh kayu bakar, butuh kayu untuk membangun rumah, ya, atau buat perahu, atau misalnya area ini mau dijadikan tambak, ya, ya jadi tebang, ya, maka gelombang yang tinggi ini tidak tereduksi, ya, tidak ada yang mereduksinya, sehingga ketika mencapai pantai, dia gelombangnya masih tinggi, energinya masih besar, sehingga menyebabkan erosi, ya, atau abrasi. Nah, ini yang terjadi di daerah ya Pekalongan dan lain-lain ya, daerah pantai utara Jawa ya. Jadi banyak mangrove yang ditebang dijadikan tambak, tapi akhirnya tambaknya pun hilang gitu karena ya terjadi erosi dan abrasi ya gitu. Tidak ada tidak ada lagi yang melindungi eh, material pantainya dari erosi ya. Jadi walaupun mereka udah bikin tambak, tambaknya pun hilang gitu karena material pantainya terbawa oleh arus ya, gitu ya, arus ataupun gelombang ya. Ya setiap daerah pasti berbeda ya yang penyebab erosi dan abrasinya ya, bisa yang dominannya arus atau gelombang atau kombinasi gelombang dan arus ya, gitu. Nah, ini penutupan muara ya yang awalnya belum tertutup, nah ini mulai tertutup sampai
tertutup ya. Nah, di muara pun kenapa sampai mudah ya mengalami pengendapan ya. Nah, ini ya. Jadi kalau sebelum tertutup, setengah tertutup ya. Nah, kalau tertutup ya kasihan ya, nelayan nggak bisa keluar masuk ya. Gitu, akhirnya harus diseret kapalnya. Ya, karena ini udah jadi darat ya. Jadi ada istilahnya flokulasi ya. Jadi ketika air tawar bertemu dengan air yang asin, maka akan menyebabkan butiran sedimen itu menggumpal ya. Sedimen-sedimen yang melayang di air yang terbawa oleh air sungai ya, terbawa dari hulu ya sedimennya, ketika bertemu dengan air laut ya, butiran-butiran sedimennya menggumpal jadi butiran yang lebih besar, lebih berat. Kalau lebih besar, lebih berat, lebih mudah mengendap ya, gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya penutupan muara ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebenarnya untuk perkuliahan ya boleh direkam ya. Barangkali ada temannya yang nggak hadir ya, atau hanya ikut setengahnya gitu. Ya, tadi saya lupa untuk merekam. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, boleh. Eh, Mungkin mau tanya, Bu, kalau untuk sungai mungkin ya, atau pantai itu indikator eh, pantai atau sungai mungkin ya, yang baik itu seperti apa, Bu, di mata teknik sipil gitu. Hmm, Ya, itu, Bu. oke. Nah, sebenarnya biasanya ya, memang kalau misalnya kita mau membuat pelabuhan misal ya, gitu, mendirikan pelabuhan, tentu dipilih lokasi yang baik ya, lokasi yang baik, yang misalnya ya kondisi daya dukung tanahnya baik ya, gitu. Kemudian kalau misalnya untuk pelabuhan ya, pelabuhan berarti yang tingkat sedimentasinya rendah ya kalau untuk pelabuhan. Karena kalau sedimentasinya tinggi ya, kolam pelabuhan itu kan butuh kedalaman tertentu ya untuk melayani kapal. Semakin besar kapal, kedalaman kolamnya harus semakin dalam. Nah, kalau sedimentasi tinggi ya, yang asalnya misalnya sudah dikeruk nih gitu ya, sampai 10 meter. Karena sedimentasi tinggi baru setahun ya, atau baru 6 bulan ya, misalnya kedalamannya sudah berkurang jadi 9 meter. Nah, tentu kan jadi PR ya, jadi pekerjaan ya, gitu. Harus dikeruk ya, gitu. Nah, itu tentu akan merepotkan. Itu jadi pertimbangan ya kalau untuk pelabuhan. Tingkat sedimentasi itu dipertimbangkan ya, gitu. Kemudian kondisi arusnya ya, arus ya. Kalau misalnya arusnya terlalu cepat ya, nah itu kan berpengaruhnya terhadap erosi ya. Nah, erosi ya berpengaruhnya terhadap struktur ya, karena misalnya erosinya arusnya menggerus ya tanah dasar dari struktur, misalnya ada struktur apa eh, tiang jembatan misalnya gitu ya, atau dermaga kan ya, atau misalnya ada jalan ya di pinggir sungai atau di pinggir pantai ya. Kalau terjadi erosi kan bisa, kalau garis pantainya mundur ya, banyak nih contohnya di pantai-pantai barat Sumatera ya, kalau nggak salah itu cukup tinggi ya erosi abrasinya. Jadi banyak jalan yang akhirnya rusak ya karena tanahnya mengalami erosi ya, tanah pinggir pantainya gitu ya. Jadi garis pantainya mundur ya karena mengalami erosi ya. Kemudian sekarang yang bisa dilihat pun kondisi
ini kalau di pantai itu apa sih? Penurunan permukaan tanah. Nah, itu pun harus dipertimbangkan ya, gitu. Karena kalau posisinya di pantai ada pasang surut, ketika muka air tanahnya turun, ya, maka tentunya terus ya kalau bukan muka air tanah, permukaan tanah ya, apa sih istilahnya? Land subsidence ya, land subsidence ya. Jadi ketika permukaan tanahnya turun, maka muka air pasangnya itu akan jadi menggenangi ya, ada istilahnya banjirop ya, gitu. Jadi banyak juga ya pelabuhan-pelabuhan yang mungkin ketika dibangun tahun 90-an misalnya tidak mengalami banjirop. Tapi sekarang tahun 2000-an jadi mengalami banjirop ya ketika pasang itu tergenang. Nah, itu akibat land subsidence ya, penurunan permukaan tanah gitu. Ya, itu pun harus dilihat ya kondisi apa tingkat penurunan permukaan tanahnya bagaimana ya kalau bangunannya di pantai. Apalagi, oh gelombang ya, semakin besar gelombang maka struktur yang didesain harus semakin kuat ya karena tadi ya gelombang bisa menyebabkan strukturnya gagal ya, bisa apa guling ya dan lain sebagainya gitu. Karena gaya gelombang ya. Jadi kalau pada struktur gaya gelombang itu sebagai gaya lateral, ya, gaya lateral dan juga bisa menyebabkan erosi juga ya gelombang. Ya. Jadi sebenarnya banyak ya pertimbangannya walaupun untuk memilih lokasi ya gitu ya. Walaupun balik lagi eh, engineering solve problem ya. Jadi teknik itu menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau misalnya memang harus ada struktur di sana dengan kondisi alam yang memang tidak menguntungkan, misalnya gelombangnya besar, tanahnya lunak ya, tanah kerasnya jauh di dalam ya, gitu, erosinya tinggi atau sedimentasinya tinggi. eh Ya balik lagi ya, engineering solve problem gitu ya. Jadi teknik itu bisa mencari solusinya ya. Cuman ketika kondisi lingkungannya cukup berat ya, maka membutuhkan teknologi yang lebih canggih, biaya yang lebih besar, ya, waktu pembangunan yang mungkin lebih lama ya, dan lain-lain gitu ya. Gitu sih ya. Jadi kalau nyari lokasi ya bisa banyak ya pertimbangannya gitu sesuai dengan kepentingan lah gitu ya. Tapi kalau memang harus di sana gitu ya. Contoh misalnya harus ada eh, pangkalan militer ya kaitannya dengan pertahanan negara ya. Itu kan mungkin nggak bisa ditawar ya misalnya. Ya mau nggak mau ya walaupun kondisinya berat ya, ya diusahakan gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, oke ya. Ya, dan mudah-mudahan tetap penasaran ya sehingga mencari lagi jawaban yang lain ya, yang lebih baik. Dari Siap yang Bu. lain ada. Oke. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, PPT-nya PPT-nya bisa di-share nggak Bu ya? Oh, Ya, bahannya nanti saya share bahan. ya. Nah, diberikan linknya. Ya, Ya, makasih Bu. ya, oke. Ya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Hmm. Oke, kalau tidak ada lagi, ya mungkin akan saya cukupkan perkuliahannya. Ya, tapi tetap kalian boleh ya mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp ya, gitu. Atau misalnya ada masukan ya, bahan diskusi dan lain sebagainya boleh. Ya, baik ya. Jangan lupa, kalian absennya gimana ya? Pakai e-learning atau tidak? Oh, oke, baik ya.
Oh, iya, iya. Oke, ya. Nggak masalah ya. Oke. Ya, nanti bisa ditanyakan ke Pak Aziz ya. Gitu. Nanti saya coba tanya juga ya. Oke ya. Kalau begitu saya cukupkan dulu ya perkuliahannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya dan semangat ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, Izin live. ya, mangga.